Shalom semua, salam sehat ya. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik mengenai bahayanya ramalan dan dahsyatnya nubuat. Sebelum kita melanjutkan, kita akan melihat apa kata Mbak Yu di dalam video rekamannya tahun lalu, tahun 2020, mengenai Indonesia. Katanya akan kacau, katanya akan macam-macam. Tapi itu dibantah oleh banyak orang karena dianggap tidak mendasar sama sekali ramalan ini. Mbak Yu meramalkan bahwa Indonesia akan terjadi kekacauan di tahun 2021 sampai penggantian presiden. Tapi setelah dibantah dia menyatakan, penggantiannya itu penggantian presiden di tahun 2024 bukan 2021. Biasalah kalau meramal itu tidak punya dasar yang kuat. Dan itu dibantah oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bahwa dengan sembarangan mengucapkan ramalan itu berbahaya. Di sini saya akan membicarakan mengenai bahaya ramalan dibanding dengan dahsyatnya nubuat yang sudah terjadi baik di Alkitab Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Hanya tinggal satu lagi penggenapan yang belum terjadi, yaitu mengenai akhir zaman. Mari kita lihat video sebelumnya. Terima kasih. Ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai ada tanda-tandanya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas, sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya, memang bisa tapi tidak bisa maksimal. Nah, hal yang sama yang mau dibuat dengan ramalan ini. Dan untuk ini saya katakan ini ramalan berbahaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalan ini dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Karena bicara tentang presiden, maka buat saya adalah kehormatan bangsa. Dan untuk itu kita orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa buat Indonesia. Sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong. Ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti. Ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas mengenai bahaya ramalan dibandingkan dengan nubuat dan penglihatan yang sudah pasti 100% kebenarannya. Buku ini ditulis oleh saya sendiri, Pendeta Insinyur Johan Gunawan, dengan Pendeta Darius Theodorka, penerbit Amdi Offset Yogyakarta, ISBN atau International Book Number nomor 978-979-293-671-1. Untuk keberadaan buku ini silakan hubungi Bu Eva 0878-386-21562 kalau masih ada, karena buku ini dicetak tahun 2013 dan dicetak ulang sampai sekarang. Buku ini pernah mencapai bestseller dan luar biasa, artinya banyak yang menyukai buku ini. Namun sekarang kita akan mengadakan bedah online. Di mana bahayanya? Mari kita pelajari. Nah, Indonesia akan menghadapi suatu masa pemilihan presiden di 2024 dan Indonesia emas di 2045. Apa yang terjadi? Tidak seperti yang dikatakan oleh Bayu bahwa tahun 2021 sekarang sudah masuk pertengahan akan terjadi kekacauan penggantian presiden, dan itu semuanya bohong. Karena itu berdasarkan ramalan. Sehingga ramalan dianggap suatu bahaya. Indonesia atau dunia menghadapi 3 masa penting di dalam kehidupan sekarang ini, yaitu masa perjanjian lama, perjanjian baru, dan akhir zaman. Kita masuk di dalam masa-masa akhir zaman. Ya. Untuk
nubuat perjanjian lama sudah hampir semuanya digenapi mengenai mulai kelahiran Yesus Kristus sampai disalib dan naik ke surga. Hanya tinggal satu lagi, yaitu mengenai penggenapan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai akhir zaman. Nah, untuk akhir zaman ini biasanya dipelajari oleh eskatologi teologi. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta, dan orang-orang berkuda, dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Tetapi ia menjawab, "Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman." Nah, ini kitab Wahyu yang menceritakan atau bernubuat mengenai akhir zaman. Mari kita dengarkan demikianlah firman. Sesungguhnya aku datang segera. berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Lalu ia berkata kepadaku, Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Jadi kita akan tetap menunggu sampai akhir zaman atau dijemput oleh Tuhan Yesus pada kedatangannya yang kedua. Lalu bagaimana dengan nubuat Indonesia di tahun 2024 ini dan 2045? Silakan kita lanjutkan. Mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan ramalan. Ramalan adalah prediksi dugaan masa depan tentang kehidupan manusia serta hubungannya dengan alam semesta. Melalui medium perantara tanda-tanda rasi bintang atau penanggalan atau benda-benda lainnya. Nomor 2, jenis ramalan sangat beragam, tergantung daerah, kultur, individu, dan budaya, serta kehidupan tiap negara yang juga berbeda. Misalnya ramalan 12 rasi bintang, cap jisyo, kartu tarot, dan masih banyak lagi. Silakan
ikuti selanjutnya. Nomor 3, ramalan atau prediksi masa depan juga bisa mencakup segala hal tentang politik, ekonomi, alam, gempa. Karena sifatnya prediksi masa depan, maka bisa saja tidak terjadi apa-apa. Bahkan ramalan bisa diubah dengan mengajukan syarat-syarat tertentu oleh sang juru ramal. Catat, syarat-syarat tertentu itu apa? Mari kita dengarkan firman Tuhan di Mika 3 ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Itulah yang dimaksud dengan juru ramal atau nabi palsu. Karena kalau ramalannya kurang bagus, maka dia akan menyatakan syarat-syarat tertentu. Ada sesuatu untuk makanan, sehingga hasil dari juru ramalan itu bisa saja menjadi lebih baik kalau kita memberikan sesuatu atau mengajukan syarat-syarat tertentu. Yang namanya ayam putih, ayam hitam, bubur putih, bubur hitam, bubur hijau. Salah. Tapi itulah persyaratan yang biasanya diajukan oleh juru ramal kepada orang yang mau diramal. Tentu lain dong harganya. Sebagai juru ramal, maka ia mengandalkan kekuatan dan kuasa diri sendiri atau ilah-ilah lainnya, dewa, patung, benda bertuah, malaikat lain, sehingga ramalan itu tidak berasal dari Tuhan dan bertentangan dengan roh Tuhan. Mari kita baca firman-Nya Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai ke 16. Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Selanjutnya nomor 5 adalah ramalan tidak pernah ditujukan untuk membangun jemaat atau membangun iman orang-orang percaya atau orang Kristen, yaitu anak-anak Tuhan. Apalagi untuk membangun negara Indonesia. Justru sebaliknya, memperlemah iman karena orang lebih percaya pada juru ramal ketimbang percaya kepada Tuhan. Keenam, ramalan tidak pernah menunjukkan kebesaran dan kuasa Tuhan, bahkan lebih menunjukkan kuasa benda, jimat-jimat, patung, tempat-tempat keramat atau ilah-ilah lainnya. Apa kata Alkitab tentang peramal? Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Di sini dijelaskan bahwa juru ramal itu mendapat malu karena ramalannya meleset, tidak tepat, tidak baik, dan tidak dijawab oleh Allah. Karena juru tenung, para peramal, para pelihat itu menggantungkan kepercayaannya kepada patung, kepada dewa-dewa, kepada ilah-ilah lain. Sehingga Allah yang benar tidak pernah menjawab mereka. Bentar kita lihat apa yang dimaksud dengan Allah yang benar dan ilah-ilah lain.
Ini kita akan mempelajari, memahami mereka, bagaimana mereka meramal. Meramal itu bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu meramal masa depan, yang biasa disebut prekognisi atau prediksi masa depan, ada di sisi sebelah kanan, yang ditulis dengan teropong masa depan. Nah, ini kita lihat sekarang di tahun 2021, sedangkan tahun depan, beberapa tahun ke depan itu adalah beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun ke depan itu adalah tahun 2024 dan tahun 2045. Karena tahun 2024 adalah tahun yang istimewa untuk Indonesia, dan tahun 2045 juga merupakan tahun emas untuk Indonesia, di mana Indonesia 100 tahun merdeka. Di sisi kiri itu adalah teropong masa lalu, biasa disebut juga retrokognisi. Sebenarnya ini kurang tepat dibilang meramal masa lalu. Yang lebih tepat adalah retrokognisi atau kenangan atau sejarah masa lalu. Di bidang sejarah, retrokognisi tidak pernah ditulis di dalam sejarah. Nah, ini masa kini, kita lihat mikroskop sekarang. Sebelah kanan adalah prekognisi, meramal masa depan, prediksi masa depan, teropong masa depan. Sebelah kiri adalah teropong masa lalu atau retrokognisi, kenangan masa lalu, beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun, beberapa ribu tahun yang lalu. Kita mulai dengan meramal masa depan. Meramal masa depan adalah kita bagi ada beberapa nomor ya. Yang pertama adalah ramalan yang dipenuhi sendiri. Itu mengenai rasi bintang, cap jisyo, garis tangan, tanda-tanda tubuh, dan mimpi prekognisi, dan lain-lain. Bisa dibaca di buku saya. Nah, di sini diceritakan mengenai ramalan yang dipenuhi sendiri. Bagaimana dia memenuhinya? Pertama, kita kalau lihat orang yang punya katakanlah bintang Leo, Gemini, atau Tikus, anjing, dan sebagainya. Sejak kecil dia sudah mempelajarinya, rasi bintang ini dan cap jisyo ini. Sejak kecil juga dia sudah belajar garis tangan, tanda-tanda tubuh. Maka ketika dia menjelang dewasa, maka terbentuklah karakter seperti apa yang terjadi pada diri sendiri. Kalau tikus, wah modelnya seperti tikus, suka mencuri makanan. Kalau bintangnya katakan Leo, mungkin dia akan seperti singa, bisa jadi pemimpin katanya, dan seterusnya. Sedangkan garis tangan itu tanda-tanda tubuh yang sewaktu-waktu bisa berubah. Tapi itu pun terbentuk sendiri, dipenuhinya sendiri. Kenapa? Karena dia akan mempelajari juga garis tangan yang seperti ini, karakternya bagaimana, hari depannya bagaimana. Tanda-tanda tubuh yang lain juga begitu, tai lalat, terus kejutan, dan masih banyak lagi. Sedangkan mimpi prekognisi juga dipenuhi sendiri. Sesuatu keinginan yang dia inginkan, katakanlah dia ingin membeli mobil atau motor, dan memang sudah ada simpanannya. Kemudian dia bermimpi bahwa dia akan, katakanlah, wah, dia kejatuhan durian, atau banyak faktor yang mendukung ini, padahal dia sudah mempelajari arti mimpi itu dari buku-buku, dari informasi orang lain, dan yang lainnya. Yang kedua, ramalan berdasarkan tanda-tanda alam, benda, teori konspirasi, kondisi politik, ekonomi, penyakit, alam, dan lain-lain. Ini pun juga dia sudah pelajari sebelumnya. Misalnya contohnya, pada waktu musim hujan, bulan-bulan Januari, maka akan terjadi banjir besar, gempa bumi. Nah, itu ramalan akan dikeluarkan atau diisukan di bulan Desember, ya, atau Januari. Untuk Indonesia itu Desember, Januari akan terjadi banjir besar, dan seterusnya. Teori konspirasi, banyak sekali teori konspirasi mereka bisa kemukakan. Kondisi politik pun demikian. Jadi kalau politiknya buruk, maka keadaan negara akan buruk. Kondisinya politiknya baik, akan baik. Termasuk juga ekonomi. Kalau ekonomi dunia membaik, maka dia katakan, wah, Indonesia akan menjadi lebih baik.
dan juga mengenai penyakit yang kita alami sekarang ini. Banyak hoak-hoak bertebaran saat-saat ini. Ramalan dengan bantuan ilmu telepati, juru ramal, dewa-dewa, dan ilah-ilah lain. Ini lebih banyak menyinggung ke ilmu jiwa ya. Karena ilmu telepati itu juga merupakan suatu bentuk ramalan ya. Kalau ada waktunya kita akan bahas mengenai ilmu demikian. Apakah bahayanya? Kita mempelajari ramalan itu dari segi bahayanya. Nah, disinilah kita akan melihat buruknya ramalan. Ramalan yang buruk tentang kiamat, tentang hal-hal yang negatif, maka akan menyebabkan stres atau tekanan jiwa bagi yang mendengarnya atau mengikutinya. Contohnya, children of God. Itu banyak yang terjadi bunuh diri massal. Kalau ramalan nomor 2, kalau ramalannya buruk dan negatif, dapat diubah menjadi lebih baik oleh si ramal dengan mengajukan persyaratan tertentu. Seperti tadi yang setelah ditulis di Mika 3. Mari kita dengarkan. Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Ya, jelas ya bahwa ramalan itu bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan dari sang juru ramal. Kalau ramalannya negatif, mau menjadi berubah lebih baik. Kalau ramalannya buruk, mau menjadi lebih baik, maka diajukan semacam persyaratan tertentu. Biasanya juru ramal ini menjadi kaya raya karena dapat upeti dari orang yang diramal. Untuk umat Kristiani, ramalan tidak ditujukan untuk membangun jemaat, justru seringkali sebaliknya, melemahkan iman jemaat kepada Tuhan. Karena orang akan percaya kepada peramal daripada Tuhan. Ramalan tidak menunjukkan kuasa dan kebesaran Tuhan, bahkan lebih menunjukkan kuasa dan kebesaran sang juru ramal. Kisah Para Rasul 16 sampai 18. Mari kita baca firman Tuhan dari ini diulangi Kisah lagi Para ya. Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Selanjutnya adalah retrokognisi yang kurang tepat disebut ramalan. Meramal masa lalu itu kayaknya kurang masuk akal ya. Retrokognisi atau retrocognition bahasa Inggrisnya atau postcognition itu lebih tepat sebenarnya. Retrokognisi sebenarnya kurang tepat. Bisa disebut juga ramalan, retrokognisi sebenarnya kurang tepat disebut ramalan. Beberapa agama tertentu percaya akan retrokognisi ini seperti kelahiran kembali atau tunimban lahir, konsep reinkarnasi benar-benar tidak memiliki dasar apapun di dalam Alkitab. Mari kita baca Ibrani 9:27. Mari kita baca firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi.
Ya, jadi jelas Alkitab hanya mempercayai inkarnasi atau sekali lahir, tinggal rohnya ke surga atau ke neraka, maka selesai sudah kehidupan manusia. Retrokognisi disebut juga orang yang memiliki kemampuan penjelajah waktu di luar, itu dikenal dengan time travel cognition. Nah, di sini kita juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa manusia itu bisa mundur ke belakang atau katakanlah bisa hidup seolah-olah dia mengenang atau mengingat kembali atau seolah-olah dia pernah dulu menempati sesuatu. Mari kita baca Ayub 38 ayat yang pertama sampai ke 5. Ayub adalah seorang yang saleh, percaya Tuhan, takut akan Allah, dan dia pun ditantang oleh Tuhan. Apakah kamu pernah hidup pada saat penciptaan atau tidak? Mari kita dengarkan. Mari kita baca firman Tuhan dari Kitab Ayub pasal 38, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Jadi di sini Ayub ditantang oleh Tuhan bahwa pada saat penciptaan, di mana dia? Kalau memang dia benar-benar tidak percaya kuasa Tuhan. Karena Ayub saat itu memang sedang frustrasi sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Dia menjadi sakit, jatuh miskin, penyakitnya tidak bisa disembuhkan, dan seterusnya sampai dia mengemukakan kekecewaannya kepada Tuhan. Lalu apa bagusnya dia begitu taat kepada Tuhan? Kalau toh sebagai orang benar dia menderita. Jadi Ayub sebagai orang benar, kenapa masih mesti menderita? Dia kecewa. Dia mempertanyakan keilahiannya Tuhan. Disebut juga orang yang memiliki kemampuan retrokognisi bisa mengalami kejadian mati suri dan pergi ke neraka atau ke surga, bertemu dengan manusia, malaikat, bahkan Tuhan. Mari kita dengarkan Yohanes 11, 43 dan 44. Mari kita baca firman Tuhan dari Kitab Yohanes pasal 11, ayat yang ke-43 dan 44. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Jadi Lazarus yang sudah mati dibangkitkan kembali oleh kuasa Tuhan. Disinilah yang dimaksud dengan mati suri. Jadi mereka juru ramal, ahli-ahli retrokognisi juga mengutip
ayat ini dengan istilah mati suri yang sebenarnya adalah kuasa Tuhan. Namun, nah ini kesimpulannya. Namun, sampai saat ini retrokognisi belum terbukti secara nyata dan masih diselidiki oleh psikolog dan para psikolog atau neuroscience, bahkan kebanyakan mengutip kejadian dari legenda, mitos, bahkan mengutip dari setiap kejadian dari Alkitab yang merupakan kebenaran dari Tuhan seperti contoh di atas. Jadi nomor 1, 2, dan 3 ini dicontoh, dibuatkan semacam kemampuan retrokognisi oleh juru ramal, menyatakan nih, saya bisa seperti ini. Padahal ini bukan kuasa. Ini bukan kuasa si juru ramal atau juru retrokognisi, tetapi merupakan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Ini kita perhatikan. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku. Ulang lagi. Yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, dalam bentuk gambar, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenun akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Kita masuk ke bagian nubuat. Nubuat yang diberikan kepada Nabi Mika, salah seorang nabi yang cukup dikenal, yaitu dari kitab Nabi 3 ayat 8. Kalau ayat Mika ketiga ayat 5 sampai 7 menceritakan tentang juru ramal yang gagal, maka di ayat ke-8 ini Mika diberikan suatu nubuat ya dengan penuh kuasa. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Mika adalah seorang nabi dari 12 nabi kecil. Di samping itu ada 5 nabi besar. Mika ditempatkan di urutan ke-6 dalam kumpulan kitab nabi-nabi kecil. Mika hidup sejaman dengan Yesaya dan berasal dari Moresiat, sebuah desa di Yehuda, di kerajaan Israel Selatan. Dia sangat yakin bahwa suku bangsa Yehuda akan menghadapi bencana nasional seperti yang diumumkan oleh Amos tentang kerajaan utara. Mika mengemukakan bahwa Tuhan pasti menghukum bangsa Yehuda karena mereka kejam dan tidak adil terhadap sesamanya. Akan tetapi dalam nubuat Mika terdapat tanda-tanda yang lebih jelas dan terang tentang nubuat dan harapan untuk masa depan Yehuda. Suku bangsa Yehuda adalah suku bangsa yang ke-11 di dalam 12 suku bangsa, di mana suku Yehuda adalah suku yang dipelihara oleh Tuhan. Karena dari suku inilah lahir Nabi Daud, Salomo, yang merupakan nenek moyang daripada Sang Mesias. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari
kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa Raja Daud adalah sebagai arsitek dari bait Allah, sedangkan Salomo adalah sebagai pelaksana dari bait Allah. Di sini terbaca bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Jadi kata gunung rumah Tuhan merupakan bait Allah akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ini melambangkan bahwa bait Allah berdiri di situ. Sedangkan Mika 4 yang kedua, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita datang ke bait Allah, ke rumah Allah Yakub. Biasanya lebih lengkap adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Inilah sakalnya berdirinya bait Allah. Jadi sekali lagi adalah nubuat ini, nubuat dari Nabi Mika menyatakan bahwa Raja Daud merupakan arsitek daripada bait Allah dan Salomo adalah pelaksana pembangunan bait Allah. Nah, ini gambar ilustrasi bait Allah. Sekarang ada pertanyaan, siapa pemilik bait Allah saat itu? Di saat itu ya. Silakan jawab di bawah deskripsi atau di komentar ya. Karena bait Allah itu yang pertama adalah milik Israel, di mana Raja Daud yang merencanakannya, karena pada saat itu Raja Daud tidak punya dana untuk membangun. Sedangkan setelah Salomo diberkati oleh kekayaan yang berlimpah, maka Salomo adalah yang melaksanakan, pelaksana atau pekerja yang mengerjakan itu. Semua dana-dananya sudah disediakan oleh Allah saat itu kepada Salomo. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Ini adalah menubuatkan mengenai kedatangannya Sang Mesias yang akan datang. Nubuat Yesus Raja Damai. Ini juga merupakan suatu nubuat tentang Bethlehem. Jadi Yesus atau Nabi Mika menubuatkan kelahiran Yesus di Bethlehem. Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan
telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ya, demikianlah firman Tuhan mengenai Nabi Mika yang menubuatkan kelahiran Yesus di Bethlehem. Di sini satu lagi ayat yang menyatakan di Mika 5 ayat yang ketiga dan keempat bahwa Mika akan menubuatkan Yesus menjadi gembala. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikianlah firman Tuhan. Dari semua ini Allah menuntut kita sebagai pendengar dari nubuat Allah bahwa di Mika 6 ayat yang ke-8 sebagai berikut. Allah menuntut kita adil, setia, rendah hati. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita simpulkan dari ayat-ayat firman di atas mengenai ramalan dan nubuatan sebagai berikut. Pertama, ramalan belum tentu terjadi karena itu kuasa manusia atau sang juru ramal dan ilah-ilah lain, dewa, benda, dan sebagainya. Sedangkan nubuatan pasti akan terjadi dan sudah terjadi di Perjanjian Baru mengenai penggenapannya untuk nubuat yang pernah diucapkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Karena kedua perbedaan itu, yaitu nubuat adalah kuasa dan kedaulatan Tuhan, dan Tuhan Maha Kuasa. Jadi ramalan belum tentu terjadi. Kalau terjadi itu karena kebetulan, ya. Terus ramalan yang dengan prekognisi dan retrokognisi itu gimana? Batasan-batasan prekognisi dan retrokognisi tidak jelas dan merusak. Tidak jelas dan merusak. Sedangkan nubuat sampai sekarang serta penggenapannya jelas tertulis di Alkitab dan itu sudah terjadi. Jadi kita tinggal menunggu nubuat yang pernah diucapkan oleh Yesus Kristus di Perjanjian Baru tentang akhir zaman. Ramalan dilarang dalam Alkitab. Itu jelas ditulis di Imamat 19:26. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Sedangkan nubuat merupakan fakta dan fakta yang valid dari Alkitab. Valid dari Alkitab. Ramalan dapat merusak iman, sedangkan nubuat membangun iman. Disinilah perbedaan yang paling pokok. Ramalan dapat merusak iman, nubuat membangun iman. Bagaimana Tuhan akan memilih presiden dan wakil presiden untuk bangsa Indonesia di 2024? Indonesia akan menjadi Indonesia hebat. Bagaimana kita bisa melihat bahwa nubuat ini nyata di depan kita? Kita dengarkan ya. Before the 19th century, it was Asian countries who controlled most of the world economic activity. But after the rapid industrialization, the rise of Western countries started, which gave them edge over the traditional industries of Asian countries. And with this, the colonization of most of the Asian countries took place. This combination made Asian countries from the world leading exporters to largest importers of finished goods from Western countries.
This domination of Western countries not only led to the domination in the world economy, but also in the cultural change, like in clothing, movies, and especially in food like pizza, burgers, and soda. But time is changing again, and Western countries are suffering recession for a long time, while most of the Asian countries are experiencing high growth rates. And according to World Bank and IMF, in this year of 2020, Asia will become the largest continental economy in the world, and Asian countries like China, India, and Indonesia. Jadi jelas ya, Indonesia akan memilih presiden yang terbaik yang dipilih oleh Tuhan pada tahun 2024. Indonesia akan menjadi Indonesia hebat. Apa yang terjadi di negara Indonesia di tahun 2045, tahun emas Indonesia? Kita yang sudah umur 70 ke atas mungkin sudah tidak akan mengalaminya lagi. Tapi kita percaya Tuhan akan menyatakannya di dalam Indonesia emas. Apa kata Bapak Presiden mengenai Indonesia 2045? Ya, Indonesia akan masuk dalam tahun emas. Indonesia akan masuk dalam era digital 4.0. Indonesia akan menjadi 10 besar negara global, ekonomi global. Dengarkan apa pesan Presiden. Presiden. Di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia emas. Ini adalah visi besar Indonesia. Indonesia emas yang diwujudkan melalui industri 4.0. Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki startup sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 dekakon. Ke depan, industri ini akan berkontribusi pada PDB Indonesia sekitar 133 miliar dolar Amerika Serikat di 2025. Didukung 185 juta penduduk yang memiliki akses internet terbesar keempat di dunia, kemajuan industri 4.0 akan menjadikan Indonesia top 10 ekonomi global di tahun 2030. Jadi di tahun 2024 dan di tahun 2045 tidak ada yang buruk di Indonesia. Indonesia akan menjadi negara hebat yang termaju di Asia dan di dunia. Demikianlah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Subscribe ya, dan bunyikan loncengnya untuk membangun kanal kami. Terima kasih.